Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila Risanti dengan NIM akhir 043. Dan saya Erlin Dewi Nanda, NIM 073. Nama saya Ewnika Nila Arum Sandani dengan NIM akhir 074. Baik, soal selanjutnya. Diketahui bahwa X1 sampai dengan Xn berdistribusi normal θ, 1. Kemudian tentukan permasalahan dalam menguji hipotesis 0, yaitu θ sama dengan 0, dan hipotesis alternatif, yaitu θ tidak sama dengan 0. Soal ini diperoleh dari Introduction of Statistical Inference, Autumn 2016. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan MLE. Cara untuk menentukan MLE yang pertama adalah menentukan PDF dari sigma XI yang berdistribusi N yang berdistribusi normal θ, 1. Dapat kita ketahui bahwa PDF dari distribusi normal adalah 1/√2pi sigma E pangkat min setengah XI min mu per sigma kuadrat. Karena nilai mu sama dengan θ dan nilai sigma sama dengan 1, maka nilai PDF-nya diperoleh 1/√2pi E pangkat min setengah XI min θ per 1 kuadrat. Setelah kita menentukan nilai PDF-nya, kita menentukan nilai fungsi likelihood, di mana untuk menentukan fungsi likelihood caranya adalah dengan mengalihkan atau sigma perkalian antara PDF dari XI. Jadi, sigma perkalian dari 1/√2pi E pangkat min setengah XI min θ per 1 kuadrat adalah 1/√2pi pangkat N E pangkat min setengah sigma XI min θ kuadrat. Setelah kita menentukan fungsi likelihood, selanjutnya kita menentukan nilai ln dari fungsi likelihood-nya. Nilai ln dari fungsi likelihood-nya didapatkan min setengah N ln 2pi min setengah sigma XI min θ kuadrat. Setelah kita menentukan nilai ln, untuk menduga nilai θ dengan menggunakan metode maksimum likelihood, kita akan menurunkan nilai ln terhadap dθ. Sehingga nilai turunan dari min setengah N ln 2pi min setengah sigma XI min θ kuadrat adalah 0 min setengah sigma XI min θ 2 kali min 1. Di sini, setengah dan 2 kali min 1 dapat kita coret, sehingga hasilnya adalah sigma XI min θ sama dengan 0. Di sini bisa kita jabarkan menjadi sigma XI min nθ sama dengan 0. Kita pindah ruaskan nθ, sehingga menjadi nθ sama dengan sigma XI, dan θ sama dengan sigma XI per n, di mana sigma XI per n ini merupakan X bar. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat kita tahu bahwa nilai penduga dari θ adalah X bar. Setelah kita menemukan nilai MLE-nya, langkah selanjutnya kita akan menentukan ruang parameter. Di sini kita akan menentukan ruang parameter di bawah H0 dan ruang parameter di bawah HA. Yang pertama, kita akan menentukan ruang parameter di bawah H0, di mana θ sama dengan 0. Caranya, yaitu dengan memasukkan nilai θ sama dengan 0 ke dalam fungsi likelihood-nya, sehingga didapatkan hasil 1/√2pi pangkat N E pangkat min setengah sigma XI kuadrat. Dan untuk menentukan ruang parameter di bawah hipotesis alternatif, yaitu dengan cara memasukkan nilai MLE yang telah kita ketahui tadi, bahwa nilai MLE-nya adalah X bar, nilai penduga dari θ, kita masukkan ke dalam fungsi likelihood-nya untuk menggantikan nilai θ di sini. Sehingga hasilnya adalah 1/√2pi pangkat N E pangkat min setengah sigma XI min X bar kuadrat. Setelah kita menentukan masing-masing ruang parameternya, lalu kita mendefinisikan rasio likelihood-nya. Atau kita akan mencari nilai lambda X. Nilai lambda X yaitu Fxi θ0 dibagi dengan Fxi θ topi.
yaitu 1 per akar 2pi pangkat n, E pangkat min setengah sigma xi kuadrat dibagi dengan 1 per akar 2pi pangkat n, E pangkat min setengah sigma xi min x bar kuadrat. Di sini dapat kita coret nilai 1 per akar 2pi pangkat n-nya, sehingga tinggal menjadi E pangkat min setengah sigma xi kuadrat dibagi E pangkat min setengah sigma xi min x bar kuadrat. Di sini nilai di bawah ini dapat kita pindah ruaskan ke atas, sehingga menjadi EXP min setengah sigma xi kuadrat plus setengah sigma xi min x bar kuadrat. Di sini kita gabungkan menjadi satu, nilai setengahnya menjadi EXP min setengah sigma xi kuadrat min sigma xi min x bar kuadrat. Selanjutnya, kita akan menjabarkan nilai ini menjadi sigma xi kuadrat min sigma xi kuadrat dikalikan 1/n. Nilai ini merupakan penjabaran dari nilai x bar. Kita ketahui bahwa nilai x bar adalah sigma xi per n, sehingga sigma xi sama dengan n kali x bar. Lalu persamaan ini kita substitusikan ke dalam sigma xi yang ini, sehingga menghasilkan sigma xi kuadrat dikurangi n kali x bar kuadrat dikalikan 1/n. Kita jabarkan menjadi sigma xi kuadrat min n kuadrat kali x bar kuadrat kali 1/n. Sehingga ini n-nya bisa kita coret, yang menghasilkan dan selanjutnya hasilnya adalah EXP min setengah sigma xi kuadrat min sigma xi kuadrat plus n x bar kuadrat. Ini dapat kita kurangi menjadi 0, hasilnya EXP min n x bar kuadrat per 2. Kita telah mengetahui bahwa nilai lambda x tadi adalah EXP min n x bar kuadrat per 2. Jadi, selanjutnya kita akan menentukan statistik ujinya. Daerah tolak H0 adalah apabila lambda x kurang dari k. Kita masukkan nilai lambda x-nya, EXP min n x bar kuadrat per 2 kurang dari k. Kemudian kita hilangkan nilai eksponensialnya dengan cara mengalihkan dengan ln pada kedua buah ruas, sehingga XP di sini menjadi hilang, dan di sini menjadi ln k. Setelah itu, kita pindah ruaskan angka 2 ini ke ruas sebelah kanan, dan kita kalikan dengan negatif 1 untuk kedua ruas. Sehingga akibatnya tanda di sini berubah tanda menjadi lebih besar dari. Hasilnya menjadi nx bar kuadrat lebih besar dari sama dengan min 2 ln k. Di mana dapat kita misalkan bahwa min 2 ln k adalah K1. Sehingga kita dapatkan daerah kritis dari Generalized Likelihood Ratio Test atau GLRT ialah H0 dapat ditolak apabila nx bar kuadrat lebih besar dari K1, di mana K1 adalah konstanta dengan nilai min 2 ln k. Di sini yang menjadi masalah adalah sangat sulit untuk mengestimasi nilai min 2 ln k. Namun, kita dapat mengestimasinya dengan cara menggunakan pendekatan distribusi chi-square. Di sini kita mempunyai sebuah teori, dikatakan bahwa apabila Z berdistribusi normal 0,1, maka Z kuadratnya akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Untuk membuktikannya, kita bisa mencari MGF dari Z kuadrat, yaitu ekspektasi dari ETZ kuadrat, dan ekspektasi dari ETZ kuadrat adalah integral min tahingga sampai tahingga ETZ kuadrat dikalikan distribusi dari Z, yaitu berdistribusi normal. PDF-nya yaitu 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat DZ. Selanjutnya kita jabarkan integral min tahingga sampai tahingga 1 per akar 2pi E pangkat TZ kuadrat min Z kuadrat. Di sini
kita bisa sederhanakan bahwa menjadi integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi E pangkat min Z kuadrat kali 1 min 2T per 2 dz. Nah, untuk memudahkan dalam pengintegralan, kita bisa misalkan nilai ini menjadi U. Jadi U kuadrat adalah Z kuadrat kalikan 1 min 2T. Maka U adalah Z akar 1 min 2T. Sehingga DU sama dengan akar 1 min 2T dz. Setelah kita misalkan nilai Z kuadrat tadi, didapatkan hasil integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi E pangkat min U kuadrat per 2 DU per akar 1 min 2T. Di sini nilai konstanta dari akar 1 min 2T dapat kita keluarkan dari integral sehingga menjadi 1 per akar 1 min 2T integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi E pangkat min U kuadrat per 2 DU. Di sini hasil integral ini adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1 min 2T kali pangkat min setengah. Dapat kita ketahui bahwa 1 min 2T pangkat min setengah merupakan MGF dari distribusi chi-square. Sehingga di sini sudah terbukti bahwa apabila Z berdistribusi normal 0,1, maka nilai Z kuadrat akan berdistribusi chi-square X kuadrat akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Untuk itu, Nx bar kuadrat akan berdistribusi chi-square kuadrat 1, sehingga GLRT akan menolak 0 ketika Nx bar kuadrat lebih besar dari chi-square alfa dengan upper alpha poinnya berdistribusi chi-square. Berikutnya, soal nomor 2 dengan soal, misalkan X merupakan suatu variabel random kontinu dengan PDF fx theta sama dengan theta X pangkat theta min 1 jika X lebih dari 0 dan kurang dari 1 dan 0 bernilai 0 untuk X lainnya. Dengan menggunakan GLR test dengan hipotesis 0, theta sama dengan theta 0 melawan hipotesis alternatif theta tidak sama dengan theta 0 berdasarkan random sampel berukuran N. Kemudian tentukan daerah kritisnya untuk alfa berdasarkan sampel berukuran besar. Soal tersebut diperoleh dari exercise buku Lee J. Bain halaman 440 nomor 31. Berikut pembahasan dari soal nomor 2. Di soal diketahui fungsi PDF-nya. Maka dari itu kita dapat menentukan PDF gabungan dari sampel, yaitu theta xi pangkat theta min 1 dengan i bergerak dari 1 sampai n. Karena theta tidak mengandung indeks i, maka kita pecah menjadi theta pangkat n kali xi pangkat theta min 1 dengan i bergerak dari 1 sampai n. Di bawah H0 hanya memiliki satu parameter, yaitu theta. Dengan demikian, untuk menghitung estimator yang tak terbatas, maka dapat dilakukan dengan menentukan fungsi likelihood. Didapatkan fungsi likelihood-nya yaitu theta pangkat n kali xi pangkat theta min 1 dengan i bergerak dari 1 sampai n. Kemudian kita tentukan log likelihood-nya dari fungsi likelihood, yaitu ln theta pangkat n kali xi pangkat theta min 1 dengan i bergerak dari 1 sampai n. Kemudian kita pecah menjadi ln theta pangkat n plus ln xi pangkat theta min 1 dengan i bergerak dari 1 sampai n. Kemudian diperoleh log likelihood-nya yaitu n ln theta plus theta min 1 sigma ln xi dengan i bergerak dari 1 sampai n. Untuk mengetahui estimator penduga dan MLE, maka dilakukan teorema turunan. Kita lakukan turunan pertama dan kedua dari fungsi log likelihood terhadap parameter 0. Didapatkan turunan pertamanya yaitu n per theta plus
sigma ln XI dengan I bergerak dari 1 sampai N. Kemudian kita lakukan turunan kedua. Didapatkan turunan kedua yaitu min N per theta kuadrat. Kurang dari 0 untuk semua theta. Karena turunan keduanya sudah bernilai negatif, maka nilai ln dari fungsi likelihood dikatakan maksimum sehingga dapat diperoleh dari persamaan 2, yaitu theta topi sama dengan min N per sigma ln XI dengan I bergerak dari 1 sampai N. Selanjutnya kita lakukan uji GLR. Kita dapatkan uji GLR-nya yaitu theta 0 per theta topi pangkat N kali XI pangkat theta 0 min theta topi dengan I bergerak dari 1 sampai N. Dari buku Lee J. Bain, kita ketahui persamaan 12.8.3, yaitu dengan menggunakan theta dengan sampel berukuran besar, maka daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika min 2 lambda X lebih dari sama dengan chi-square 1 min alpha dengan derajat bebas R. Dengan demikian, diperoleh perhitungan dari persamaan 5, yaitu min 2 ln theta 0 per theta topi plus 2N theta 0 min theta topi per theta topi. Di mana dengan mendefinisikan theta topi menjadi sigma ln XI dengan I bergerak dari 1 sampai N. Menurut persamaan dari buku Lee J. Bain, yaitu persamaan 12.8.3, ukuran pendekatan uji GLR untuk daerah penolakan alfa di mana ada satu parameter yaitu theta. Maka daerah kritisnya adalah tolak H0 jika min 2 ln lambda X sama dengan min 2 ln theta 0 per theta topi plus 2N theta 0 min theta topi per theta topi lebih dari chi-square 1 min alpha dengan derajat bebas 1. Soal yang ketiga, jika X1, X2 sampai dengan Xn adalah sampel acak yang berasal dari distribusi eksponensial Xi berdistribusi Xp theta, maka A tentukan daerah kritis untuk GLR test apabila diberikan hipotesis H0, theta sama dengan theta 0 melawan H1, theta tidak sama dengan theta 0. Yang B, tentukan pendekatan daerah kritis untuk menolak H0 dengan pendekatan chi-square apabila nilai alfa sama dengan 0,05. Pembahasan sumber dari soal ini ialah dari buku L.J. Bain dan Max Angel Hart yang berjudul Introduction to Probability and Mathematical Statistics, second edition. Yang A, pertama kita menentukan fungsi likelihood dari fxi theta. Seperti yang kita tahu, fungsi PDF dari eksponensial theta ialah 1 per theta E pangkat min X per theta. Karena di sini xi, I berjalan dari 1 sampai dengan N, maka fungsi likelihood-nya ialah Pi I sama dengan 1 sampai N fxi theta. Lalu kita substitusikan 1 per theta E pangkat min X1 per theta berjalan sampai X-nya ini sampai N. Lalu karena dikali, maka akan kita dapatkan 1 per theta pangkat N dikali E pangkat min sigma XI per theta. Dikarenakan apabila E dikali E dan seterusnya sampai N itu pangkatnya akan dijumlah. Selanjutnya kita menentukan nilai ln dari fungsi likelihood. Di sini ln L fxi theta sama dengan ln 1 per theta pangkat N E pangkat min sigma xi per theta. Lalu kita dapatkan hasil ln 1 per theta pangkat N ditambah ln E pangkat min sigma xi per theta. Dikarenakan dengan sifat ln apabila dikali maka akan dijumlah seperti ini. Lalu selanjutnya kita dapatkan min N ln theta min sigma xi per theta.
Selanjutnya, kita menentukan penduga dari theta atau theta topi dengan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Jadi kita turunkan fungsi ln dari likelihood tadi sama dengan 0. Jadi, d ln L fxi theta per d theta sama dengan 0. Lalu kita substitusikan dari hasil yang sebelumnya, turunan dari min n ln theta min sigma xi per theta terhadap theta sama dengan 0 ialah min n per theta ditambah sigma xi per theta kuadrat sama dengan 0. Lalu kita pindah min n per theta ke sebelah kanan, maka akan menghasilkan seperti ini. Sigma xi per theta pangkat 2 sama dengan n per theta. Lalu theta pangkat 2 yang di sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan. Lalu n yang di sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga akan menghasilkan sigma xi per n sama dengan theta kuadrat per theta. Karena ini sama-sama theta bisa kita coret, maka akan menghasilkan theta topi sama dengan sigma xi per n atau theta topi sama dengan x bar. Maka bisa kita dapatkan bahwa penduga dari theta atau theta topi ialah sigma xi per n atau x bar. Selanjutnya kita menentukan lambda x. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan, seharusnya hanya lambda x saja. Kita masukkan di sini fxi theta 0 per fxi theta topi. Dikarenakan sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa theta topi adalah x bar, maka di sini kita memasukkan PDF yang ada di awal tadi, yaitu theta 0 pangkat n dikali E pangkat min sigma xi per theta dibagi x bar pangkat min n dikali E pangkat min sigma xi per x bar. Dikarenakan theta topi tadi diganti atau disubstitusi dengan x bar yang kita sudah dapatkan dari hasil MLE. Lalu dengan di sini kita dapatkan bahwa x bar ialah sigma xi per n. Lalu di sini bisa kita tuliskan bahwa theta topi pangkat min n dikali E pangkat min sigma xi per theta dibagi x bar pangkat min n dikali E per min sigma xi dikali n per sigma xi. Lalu sigma xi-nya bisa kita coret, maka akan menghasilkan theta 0 pangkat min n dikali E pangkat min sigma xi per theta dibagi x bar pangkat min n dikali E pangkat min n, seperti itu. Lalu selanjutnya kita menentukan statistik uji daerah tolak H0 apabila lambda x kurang dari sama dengan k, sehingga akan menghasilkan theta 0 pangkat min n kali E pangkat min sigma xi per theta dibagi x bar pangkat min n dikali E pangkat min n kurang dari sama dengan k. Lalu kita pindahkan yang x bar pangkat min n dan E pangkat min n ke ruas sebelah kanan, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Lalu di sini berubah tanda karena kita tahu bahwa di sini ada tanda negatif di depan x, maka akan berubah tanda. Lalu akan menjadi 1 per theta 0 pangkat n dikali E pangkat sigma xi per theta lebih besar dari atau sama dengan k per x bar pangkat n dikali E pangkat n. Lalu kita misalkan k per x bar pangkat n dikali E pangkat n sama dengan k1, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. 1 per theta 0 pangkat n dikali E pangkat sigma xi per theta lebih besar dari k1. Jadi daerah kritis dari GLR test ialah tolak H0 apabila 1 per theta 0 pangkat n dikali E pangkat
sigma xi per theta lebih besar dari K1, di mana K1 ialah konstanta dengan nilai K per X bar pangkat N dikali E pangkat N. Selanjutnya yang B, yang pertama kita menentukan distribusi dari sigma xi dengan metode momen yang sudah kita dapatkan saat statistika matematika 1. Jadi apabila diketahui xi ini berdistribusi xp theta, maka MYT sama dengan M sigma XIT. Lalu dengan sifat MGF kita dapatkan PI berjalan dari 1 sampai dengan N, MXIT. Lalu kita tahu bahwa MGF dari IXP theta ialah 1 per 1 min theta T. Lalu kita kalikan berjalan dari 1 sampai dengan N, maka kita dapatkan hasil seperti ini. 1 per 1 min theta T dipangkatkan N. Maka berdasarkan perhitungan di atas, kita dapatkan sigma xi ini berdistribusi gamma, theta, N. Lalu kita menentukan distribusi dari 2 sigma xi per theta dengan metode momen, sehingga distribusi akan mengarah ke distribusi chi-square. Jadi di sini kita misalkan MZT sama dengan M2 sigma xi per theta T. Lalu berdasarkan sifat MGF, maka akan didapatkan sebagai berikut. Pi, I sama dengan 1 sampai dengan N, MXI 2 per theta T. Dikarenakan oleh sifat MGF bahwa konstanta yang ada di depan ini bisa masuk ke dalam. Lalu yang sigmanya tadi menjadi Pi yang di depan ini. Lalu akan kita dapatkan 1 per 1 min theta dikali 2 per theta T. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Di dalam sini seharusnya ada T-nya. Di sini pun juga harus ada T. Lalu di sini kita kalikan sebanyak N, maka akan didapatkan 1 per 1 min 2T pangkat N. Nah, kenapa tetanya hilang? Karena di sini tadi kan tetanya ada di sini dan di sini, maka ini bisa dicoret. Jadi tinggal 1 min 2T saja. Lalu berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan bahwa 2 sigma xi per theta berdistribusi gamma 2,n. Nah, distribusi gamma 2,n ini juga bisa disebut menjadi distribusi chi-square dengan derajat bebas 2n. Maka 2 sigma xi per theta berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 2n. Dan didapatkan keputusan bahwa daerah telah 0 apabila 2 sigma xi per theta lebih besar dari chi-square 1 min alpha per 2, 2n. Nah, kenapa di sini alpha per 2? Karena di hipotesis di awal tadi itu uji dua arah. Karena hipotesis 1, H1-nya itu tidak sama dengan. Lalu dengan alpha diketahui senilai 0,05. Jadi alfanya sebesar 0,05 ini kita substitusikan ke dalam sini, lalu akan menghasilkan kesimpulan bahwa daerah kritis untuk menelaah 0 dengan pendekatan chi-square adalah telah 0 apabila 2 sigma xi per theta lebih besar dari chi-square 0,975 dengan derajat bebas 2n. Sekian dari saya, terima kasih.